warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami ingin mewawancarai para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah pengantar ekonomi bisnis. Dan saya Muhammad Gilby Pahalwan, akhir NIM 127 bersama kedua rekan saya. Saya Nisa Zulfa, akhir NIM 099. Saya Silvian Melanie Octavia, NIM akhir 120. Kami dari kelompok 5 dan tungguin video kami. Dadah. Kami dari kelompok 5 sekarang sudah bersama dengan Bapak siapa Pak? Abrar. Bapak Abrar, pemilik dari kos Namanya kos apa ya? Kos Arif aja. Oh, pemilik dari kos Syarif. Bapak izin kami akan mempertanyakan beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas kami. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama buka usaha kos? Kalau kosan ini didirikan tahun 2017. 2017. Dulu ininya rumah biasa, terus direnovasi, dirombak, dijadikan kosan. Untuk selanjutnya, bagaimana strategi bisnis di dalam menghadapi kompetitor pesaing di dalam usaha kosan ini, Pak? Oke, pertanyaannya bagus banget. Ini dapur nih. Ya mungkin kita begini. Tiap-tiap rumah kos pasti mempunyai trik ya. Iya Pak. Bagaimana cara dia untuk mempertahankan penghuni. Kalau kami di sini mencoba dengan rasa kekeluargaan. Seperti saya sebagai orang tua mencoba menerapkan ini anak-anak saya. Jadi dengan aturan-aturan yang menurut saya itu baik untuk dia. Seperti dia sebenarnya tujuannya kesini kan kuliah, ngekos, dipercaya orang tuanya. Jadi kami di sini mewakili pada orang tua mereka. Jadi itu kami ada aturan-aturan. Nah, bagaimana cara kami untuk bersaing dengan kompetitor lain? Ya mungkin seperti saya ambil contoh seperti untuk kasus COVID kemarin. Di COVID kemarin kan kita pada diliburkan tuh semua tuh, pada pulang. Nah, kita memberikan kebijaksanaan, kita memahami kondisi itu bukan karena kemauan mahasiswa, tapi
misal penyewa yang berhutang gitu, misalkan karena anak rantau mungkin uangnya belum cukup atau belum ada, itu biasanya bapak gimana? Itu kan kita memberikan batas toleransi. Yang penting bagi kami itu tentunya ada perencanaan. Contohnya seperti kan di lewat tanggal berapa yang tidak kemudian tertentu masih sekolah itu tidak akan sudah kasih tahu ini sudah lewat ini kita lihat terus begini terus ada Selanjutnya, apakah usaha kosan ini bapak kerja sama pihak lain? Pribadi aja. kami di sini keluarga besar sangat pribadi. Jadi ini murni dari modal bapak pribadi. Oh, dari bapak. Ya, baik Pak, mungkin itu aja yang pertanyaan yang bisa saya ajukan ke Bapak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, baik, terima kasih Oke, juga. Pak. Oke, baik, terima kasih. Sekian wawancara kami bersama Pak Abrar, pemilik dari kos. Selanjutnya nanti kita akan wawancara ke pelaku bisnis yang kedua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dari kelompok 5 yang akan melanjutkan observasi untuk mempertanyakan tentang pelaku usaha. Di sini saya akan menanyakan pelaku usaha dari koperasi dalam pesantren Sabilus Salam. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama, Ya. Ustadz, Ya, silakan. untuk koperasi ini sudah berapa lama menjalankan bisnis ini? Oke, baik. Pendiriannya di tahun 2020. Jadi ini berjalan mau ke 2 tahun. Jadi 2020 itu hanya pendirian saja, tapi mulai usaha itu di tahun 2021. Karena terselang pandemi ya. Pandemi dan hasil itu sepi. Masa santri sepi, kemudian semua orang dipulangkan. Jadi tahun 2021 itu baru kita mulai usaha laundrynya. Dan usaha yang lain juga seperti itu. Berarti ide untuk menjalankan usaha itu ada di 2020 ya Ustaz? Ya, betul, di 2020 sudah ada ide, kemudian eksekusi baru di 2021. Untuk pertanyaan selanjutnya itu kapan ide untuk mencetuskan usaha koperasi? Ya, karena tentu sebelum kita mulai koperasi, tentu ada perkumpulan ya, perkumpulan antara pengawas dan juga pengurus dan juga anggota. Nah, dalam rapat rutin itu, jadi kita melaporkan kegiatan yang sudah berjalan. Karena satu masih kumpulan, maka tercetuslah ide ketika melihat peluang, yaitu mahasantri banyak yang laundry keluar, kemudian di Bacang ini belum ada laundry, maka coba kita cetuskan untuk ada usaha laundry. Nah, kemudian setelah laundry itu ada juga untuk pencetusan koperasi simpan pinjam. Cuma karena koperasi simpan ini belum, karena butuh persiapan yang matang dari segi administrasi dan juga modal juga. Nah, baru yang terrealisasi selain daripada laundry adalah toko kelontong yang menjual kebutuhan bahan pokok. Nah, selain daripada itu juga kita juga menyediakan akomodasi untuk mahasantri seperti kitab, kemudian kasur, bantal dan sewa lemari. Itu sewa lemari dan juga jas alma mater untuk mahasantri. Itu. Jadi beberapa usaha yang ada di Koperasi Sabilus Salam. Seperti itu. Masuk alat-alat tulis gitu? Alat-alat tulis ada di warung. Oh, ada juga. Ada juga di warung.
selanjutnya strategi bisnis koperasi ini ada nggak sih Ustadz untuk memajukan bisnis itu di antara para pesaing yang lainnya? Ya, baik. Tentu dalam dunia bisnis tentu ada itu ya, ada namanya persaingan. Nah, kita perlu menciptakan inovasi, yaitu kita menciptakan promo. Di opening kita menciptakan promo seperti semisal 10 nota laundry gratis 3 kilo, seperti itu. Kemudian kelontong juga toko bahan pokok ini kita mengadakan, cuman kita mengadakannya ke seperti mie, seperti itu. Ketika kita baru buka, yang biasa mungkin mie itu dengan telur 10.000 dengan sayuran dan yang lain, nah kita hanya 7.000. Jadi untuk menarik dulu pelanggan, dan gitu waktu kita batasi seminggu ataupun beberapa hari. Jadi dengan promo ya. Kalau di bisnis ini tuh ada keterlibatan dengan kerjasama pihak lain nggak Ustaz? Oke, baik. Nah, jadi koperasi Sabilus Salam ini memang dilatar belakangi oleh yang mengawali adalah dari bantuan mahasiswa dari Universitas PNJ Politeknik Negeri Jakarta di tahun 2018. Dia mengadakan bimbingan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian target mereka adalah pesantren. Jadi ekonomi pesantren. Nah, maka ketika saat itu kita bekerja sama untuk mendirikan pertama legal dulu. Pertama legal di tahun 2019. Kemudian jadi tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 mereka juga ikut mensupport, membantu pengadaan mesin cuci laundry. Jadi kita bekerja sama dengan PNG juga seperti itu. Jadi yang membantu di awal-awal, nah itu dari PNG. Selain daripada anggota, pengurus dan juga pengawas. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dalam menjalankan usaha ini Ustadz pernah menghadapi konsumen yang disangka kayak berhutang, terus bagaimana caranya buat nanganin hal itu? Nah, betul. Nah, salah satu yang jadi pertimbangan kita selain daripada administrasi dan modal untuk koperasi simpan pinjam, nah ini alasan salah satunya karena khawatir banyak orang yang nanti akan meninggalkan tempatnya. Jadi karena takut orang itu berhutang dan kemudian tidak terbayarkan, jadi kita masih menahan untuk koperasi simpan pinjam daripada modal yang tadi gitu. Kemudian untuk di laundry juga, alhamdulillah sih kalau untuk laundry sampai saat ini belum ada konsumen yang semisal berhutang. Karena laundry itu kan sistemnya ketika mau diambil, nah berarti harus ada uang dulu. Jadi selama belum dibayar maka dia belum bisa mengambil laundryannya. Seperti itu. Jadi paling yang beresiko untuk hutang piutang itu ada di simpan pinjam, dan itu masih kita pertimbangkan betul-betul. Khawatir terjadi seperti ini. Jadi masih ya sistem usaha seperti ini aja gitu. Baik, mungkin itu saja yang ini pertanyaan yang bisa saya sampaikan Ustaz. Siap. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Ustadz sebagai pelaku usaha koperasi di pesantren Sabilus Salam ini. Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Gilbert Holwan dan kedua rekan saya. Di samping saya ada Anissa Zulfa. Di sampingnya Julpa ada Saya Sylvia Melani. Ya, di sini kami ingin menganalisis tentang pelaku usaha yang sudah kami wawancarai. Yang pertama adalah Pak Arif sebagai pemilik usaha Kos Mahasiswa Putri. Iya. Dan yang kedua ada Ustadz Yudi Surya Permana sebagai penanggung jawab koperasi di Pondok Pesantren Lubur Sabilus Salam. Ya, jadi untuk pemilik usaha pertama yaitu Pak Arif sebagai pemilik usaha Kos Mahasiswa Putri yang berada di Jalan Ibnu Khaldun 3 nomor 16 Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Ya, jadi Pak Arif itu dia membuka kosan mahasiswa putri itu karena notabene itu kalau wanita itu sebenarnya lebih aman untuk pada kalangan di masyarakat, sehingga dia memutuskan untuk membuka kosan mahasiswa putri.
5 kamar untuk 2 orang mahasiswa, dan 5 kamar lagi ada yang 1 dan ada yang 3 orang. Kisaran harga biaya sewa kos di kos Pak Arif ini berkisar dari angka 1.200.000 hingga 1.500.000 tergantung dari bentuk kamar dan berapa banyak yang isi. Untuk fasilitasnya di sana ada kamar, ada AC, ada lemari, terus ada kasur juga. Jadi pokoknya udah bagus banget. Ada dapur umumnya juga, bisa dipakai buat masak bareng. Iya. Di bisnis kos-kosan ini Pak Arif menggunakan akad sewa-menyewa atau ijaroh. Nah, akad ijaroh ini atau akad sewa menyewa ini yaitu adalah suatu akad untuk mendapatkan manfaat dengan adanya pengganti, atau dengan kata lain adalah akad atas suatu kemanfaatan kata pengganti dengan pengganti. Nah, akad ijarah ini hukumnya diperbolehkan dalam Islam karena manusia dalam menjalankan hidup sehari-harinya pasti membutuhkan orang lain untuk bekerja sama. Nah, kalau Pak Arif ini menjalankan bisnisnya murni dari modal keluarga, jadi nggak bekerja sama dengan pihak manapun karena beliau menghindari riba. Oke, untuk yang kedua yaitu koperasi yang berada di Pondok Pesantren Sabilus Salam yang berada di alamat Jalan WR Supratman nomor 71, Gang Bacang, RT 2 RW 9, Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. ya. Jadi di koperasinya Ustadz Surya ini dia menjual barang-barang kebutuhan untuk santri-santri yang tinggal di sana, yaitu ada misalkan ada gas untuk santri-santri sana untuk memasak, ada minuman-minuman instan, terus ada kitab-kitab dan buku tulis juga untuk para santri dan kebutuhan di sana. betul. Kemudian akad yang digunakan di dalam koperasi Sabilus Salam ini yaitu akad wadiah, di mana akad wadiah ini adalah akad penitipan, di mana seorang menitipkan kepada orang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan dan maka tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya. Menitipkan dan menerima titipan hukumnya jaiz atau boleh. Ya, jadi usaha yang dimiliki oleh Ustadz Surya ini ya dimulai daripada tahun 2020. Pada tahun 2020 hanya pada pendirian bangunannya saja. Nah, pada saat 2021 ketika Ustadz Surya ingin menjalankan usahanya, kebetulan ya ada bencana alam kita, bencana nasional, yaitu adanya COVID-19 yang membuatnya tidak bisa membuka usahanya tersebut. Sehingga pada akhirnya Ustadz Surya membuka usahanya tersebut pada di awal 2022 karena keadaan sudah mulai normal dan santri-santri sudah mulai aktif kembali untuk kembali ke pondoknya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sudah menonton. Dan ya, sampai jumpa di video kami selanjutnya. And see you in the next video, and peace. Bye. Yay, udah.